Shalom semuanya, kami dari kelompok 10. Saya Jiki Panjaya Giata. Saya Fernando Firdaus Widodo. Nama saya Joshua Henisa. Saya Deswara Arkai Asa. Saya Erdi Gizelendu. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai soft skill, kegunaannya dan cara pengembangannya. Jadi soft skill itu adalah kemampuan non teknis yang dimiliki seorang yang dapat berguna dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Peran soft skills dalam masa depan seseorang sangat penting karena mereka bisa pertama meningkatkan kesempatan kerja karena banyak perusahaan zaman sekarang menilai soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan adaptabilitas sama pentingnya dengan hard skills. Kedua, mereka dapat mendukung pengembangan karir karena kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan memecahkan masalah memungkinkan seorang beradaptasi dan berkembang di lingkungan kerja dan dinamis. Skill dapat membangun jaringan, karena soft skill memungkinkan seseorang untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, klien dan atasan yang penting dalam dunia kerja. Melihat keterikatan soft skill dengan keterampilan diri kita untuk berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain, kita harus mengembangkan soft skill kita. Cara mengembangkan soft skill tersebut adalah dengan mengembangkan kecerdasan emosional kita. Kita dapat melakukan hal tersebut karena kecerdasan emosional merupakan bagian dari soft skill. Sebenarnya, kecerdasan emosional berupa sebuah bantahan dari sikap yang melihat IQ sebagai standar kualitas hidup seseorang. Dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Daniel Goleman berargumen bahwa kegunaan kecerdasan emosional sebenarnya sangat relevan pada bidang kerja. Hal tersebut dikarenakan posisi kecerdasan emosional sebagai keterampilan seseorang untuk mengelola emosi diri orang lain dengan baik. Atau dengan kata lain, kecerdasan emosional merupakan sebuah soft skills yang dapat kita kembangkan. Tetapi, apa sebenarnya arti dari mengelola emosi? Kita mengetahui bahwa emosi merupakan sebuah reaksi manusia terhadap suatu peristiwa sehingga mereka dapat memberikan respons tertentu. Emosi ini merupakan salah satu dari 3 hal yang menentukan cara kita berpikir dan bertindak. 2 hal lainnya adalah suasana hati dan perasaan. Dalam bukunya, Daniel Goleman meringkas definisi kecerdasan emosi. Dari hasil penelitian Salovey dan Meyer mengenai topik yang sama, mereka membagi menjadi 5 domain utama. Untuk lebih jelasnya, kelima domain utama tersebut dibagi menjadi 2. Bagiannya itu pengembangan pribadi serta sosial. Pada keterampilan pribadi, kita dapat mengelola emosi dengan pembangunan kesadaran diri, manajemen diri, dan memicu motivasi diri. Sementara pada keterampilan sosial, kita dapat mengelola emosi kita sehingga kita dapat mempunyai empati dan keterampilan sosial. Melihat dari 5 komponen dasar tersebut, kita mengetahui bahwa ada manfaat pengembangan emosional intelligence bagi kehidupan pribadi maupun sosial kita. Kegunaan hal tersebut dalam terlihat misalnya pada saat kita ingin membentuk relasi dengan orang lain, membangun kerjasama yang baik, membangun kepercayaan antar sesama dalam komunitas, serta membuka ruang berpikir ataupun berperilaku yang tepat. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai satu dari domain tersebut, yaitu domain keterampilan sosial. Daniel Goleman merincikan bahwa keterampilan sosial merupakan kemampuan diri kita untuk mengendalikan emosi diri sendiri serta emosi orang lain. Beberapa keterampilan yang dapat mendukung dalam pengembangan aspek tersebut adalah keterampilan memimpin, memberikan pengaruh, bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Seseorang yang menguasai beberapa keterampilan tersebut disebut Goleman sebagai bintang sosial. Misalnya, pada cerita seorang murid pendiam di kelas yang jarang berinteraksi dengan orang lain. Karena hal tersebut, dia dianggap sebagai seorang yang asing dari teman sekelasnya, bahkan dosennya sendiri. Hal tersebut berkontras dengan seorang yang fasih dalam ilmu komunikasi. Mari kita lihat perilaku dari seorang yang disebut Goleman sebagai bintang sosial itu. Lu pada lagi ngomongin apaan sih? Tuh si Pe, aku lagi penasaran sama dia.
Aku juga sih, soalnya aku juga jarang lihat sih dia sama orang lain. Oh, ayo kita tanya ke dia yuk. Ayo. Let's go. Itu yang namanya Aaron bukan sih? Oh iya. Kamu yang namanya Aaron bukan sih? Gue penasaran, selama ini lu kenapa kayak sendiri mulu gitu sih? Ya soalnya saya kan banyak teman. Masa sih? Kita udah sebulan masuk kampus, masa nggak ada satupun yang ngajak lu belajar bareng atau ngajak temenan? Oh ya udah deh, sekarang ayo ikut belajar sama teman-teman aku. Kita mau bahas tentang kuis yang tadi. Gak apa-apa sih, aku sendiri aja. Emang kamu mau belajar di mana? Di taman sih kalau kosong. Ya udah, aku sama teman-teman aku juga mau belajar di taman. Juga kamu. Iya loh, aku aja nggak kepikiran kamu bisa pakai cara itu. Enggak, aku aja nggak tahu soal tadi. Guys, gue udah capek. Soalnya udah kelar semua kan? Iya. Ya udah kalau gitu aku izin pamit dulu ya. Seiring berjalannya waktu, keempat teman tersebut semakin dekat. Tingkah laku P yang dahulunya pendiam sekarang semakin lebih proaktif. Dari dorongan atau pengaruh dari orang seperti B, ia dapat mengubah emosi seorang yang lebih menyukai untuk menyendiri menjadi seorang yang lebih aktif. Sekarang, keaktifan dari P tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi komunitas sekitar. Kita dapat melihat bahwa pengembangan aspek sosial seorang berpengaruh besar pada pribadi orang tersebut. Tingkah laku P sekarang di kelas terlihat seperti ini. S1 kamu udah ngerti? Udah kok, udah. Aku doang sih yang belum. Aku juga. Juga apa? Ngerti gak? Enggak lah. Sini. Soalnya gini loh. Oh gitu aja kan. Kamu juga ya? Terus Oh gitu doang. itu aja lah. Ya. Nggak tahu. Oke. Thank you ya. Oh iya. Ya gak apa-apa. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari penalaran video ini? Pertama, pengembangan keterampilan lunak merupakan suatu hal yang penting bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Kedua, kita dapat mengembangkan keterampilan lunak kita dengan pengembangan keterampilan emosional kita. Ketiga, salah satu manfaat dari pengembangan kedua keterampilan tersebut adalah membuat kita menjadi seorang yang lebih terampil dalam berbagai situasi. Itu saja penalaran dari video ini. Kami ucapkan terima kasih telah menonton.